Selamat datang kembali di pengalaman nonton. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda film drama tentang peretas ini. Spoiler, selamat nonton. Di Berlin, peretas muda Budi sedang duduk di ruang interogasi setelah masuk ke kamar hotel yang penuh dengan mayat. Dia memiliki informasi untuk ditawarkan tentang mafia dunia maya, tetapi dia hanya akan menerima untuk diinterogasi oleh Anna, kepala divisi cyber Europol. Anna menerima pekerjaan itu dan meminta Budi untuk memulai cerita dari awal, mendorongnya untuk kembali ke masa kecilnya. Sebagai seorang anak, Budi sudah ingin melakukan hal-hal hebat, tetapi dia tidak terlihat oleh semua orang di sekitarnya. Ayahnya melarikan diri saat dia lahir. Hal yang sama terjadi pada neneknya. Satu-satunya ingatan yang dia miliki tentang ayahnya sendiri adalah peluru yang membunuhnya selama perang. Ibu Budi mengakhiri segalanya saat dia berusia 8 tahun, jadi neneknya harus membesarkannya. Sihir selalu menjadi hobi Budi, dan ketika dia tumbuh menjadi remaja, dia mengubah hasrat itu menjadi komputer dan peretasan, yang di matanya juga merupakan bentuk sihir. Dia sangat ahli dalam apa yang dia lakukan dan di internet dia merasa seperti miliknya, tidak seperti di kehidupan nyata di mana dia adalah pecundang yang diabaikan. Pahlawannya akhirnya menjadi peretas terkenal yang dikenal sebagai MRX, dan darinya Budi belajar memanipulasi sistem farmasi untuk mengiriminya Ritalin. Dia juga mempelajari 3 aturan yang harus diikuti oleh setiap peretas: tidak ada sistem yang aman, bidik yang mustahil, dan bersenang-senang di internet dan di kehidupan nyata. Ini tidak mungkin bagi Budi karena dia bahkan tidak punya teman. Hanya pekerjaan pengiriman pizza yang payah karena dia tidak pernah kuliah. Suatu malam, dia melakukan pengiriman ke kelompok belajar yang mencakup Ani, gadis yang dia sukai sejak sekolah menengah, tetapi dia tidak mengenali siapa dia. Dia membelanya ketika ditemukan kesalahan pada pizza dan Budi mencoba berterima kasih padanya dengan kutipan pahlawan super, tetapi dia menganggapnya aneh dan Budi pergi dengan ekor di antara kakinya. Sebelum dia keluar, dia tidak sengaja mendengar Ani menyebutkan dia berharap dia bisa mendapatkan jawaban ujian, jadi dia memutuskan untuk masuk ke universitas dan meretas server pusat. Dengan cara itu dia bisa membuatnya terkesan dan membuatnya menikah dengannya. Teknik peretasannya sempurna dan jawabannya diperoleh, tapi sayangnya dia tertangkap oleh satpam. Karena dia tidak memiliki catatan kriminal, satu-satunya hukumannya adalah layanan masyarakat, dan saat membersihkan jalanan Budi bertemu dengan Ricky, seorang pria yang sangat karismatik yang terkesan dengan kisah peretasannya dan kemudian mengundangnya ke sebuah pesta. Di malam hari, Budi menghadiri pesta dan menemukan Ani juga ada di sana, tetapi tidak berani berbicara dengannya. Ricky membawa Budi ke kantor pribadi dan memperkenalkannya kepada master software Atan dan ahli hardware Paul, yang meminta Budi untuk membuktikan keahlian meretasnya. Dalam hitungan detik, Bido menggunakan laptop kantornya untuk memutus aliran listrik di seluruh lingkungan, mendapatkan persetujuan dari ketiga pria tersebut. Ini juga mendapat perhatian polisi, jadi Budi mengembalikan kekuatan sebelum melarikan diri dengan teman-teman barunya karena ini bukan rumah Ricky, mereka hanya menyelinap ke pesta terbuka. Dalam perjalanan keluar, mereka bertemu Ani, yang mengenali Budi sebagai pengantar dan diseret untuk berlari bersama mereka oleh Ricky. Begitu mereka cukup jauh, Ani akhirnya menyadari Budi adalah pecundang dari sekolah menengah dan segera pergi setelah mengakui ini adalah malam yang menarik. Ketika Ricky kembali ke rumah, dia menemukan pintu terbuka dan neneknya telah pergi. Untungnya dia menemukannya berkeliaran di jalan sebelum dia terluka. Tetapi ini adalah tanda bahwa Alzheimer-nya sudah cukup parah sehingga dia membutuhkan panti jompo. Beberapa hari kemudian, Ricky menemukan Budi lagi dan mengingatkannya pada peraturan MRX, artinya Budi harus mulai menikmati hidup. Ricky menganggap dirinya sebagai peretas sosial karena orang adalah bagian yang paling rentan dari sistem apapun dan hanya untuk menipu mereka. Untuk membuktikannya, dia mengambil tiket toko donat dan kotak kosong dari tempat sampah dan menggunakannya untuk meyakinkan petugas bahwa pesanannya kosong. Setelah itu,
Mereka bertemu dengan Paul dan Ethan di tempat parkir dan mereka mencuri sebuah van yang mereka bawa ke aula tempat diadakannya konferensi politik penting. Menggunakan ide palsu yang mereka buat sendiri, mereka menyelinap masuk dan Benjamin mendekati laptop utama dengan menggunakan saran Max tentang peretasan sosial, berpura-pura menjadi bagian dari tim organisasi. Setelah komputer diretas, mereka berlari kembali untuk bersembunyi di dalam van dan mengubah presentasi konferensi menjadi video lucu Hitler. Banyak peserta konferensi memperhatikan van di luar dan mengejarnya, tetapi kelompok tersebut dapat pergi tanpa terluka, meskipun van malang itu akhirnya hancur. Kembali ke masa sekarang, Hana mulai bertanya-tanya mengapa dia harus mempercayai semua yang dikatakan Budi. Jadi dia membuatnya terkesan dengan menyebutkan banyak detail tentang kehidupan pribadinya yang dia peroleh melalui peretasan sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah itu lelucon yang sukses, grup memilih rumah Budi sebagai basis operasi mereka karena dia tinggal sendiri sekarang. Lelucon mereka menjadi viral di internet dan meskipun Paul tidak menyukai perhatiannya, Ricky menyukainya dan ingin menjadi setenar MRX. Karena Ricky suka menggunakan topeng badut untuk memposting videonya secara online, Budi menawarkan nama CLAY untuk grup tersebut, yang merupakan singkatan dari Clowns Lagging at You. Sejak saat itu, CLAY mulai mengerjakan semua jenis lelucon peretasan. Mulai dari mengubah grafik di berita keuangan atau lampu di gedung perusahaan farmasi besar, selalu menampilkan pesan memberontak. Mereka tidak menganggap serius apapun dan tetap terjaga sampai larut malam berkat Rita, dan semua kerja keras ini segera membuat CLAY terkenal di internet dan berita di kehidupan nyata. Suatu sore, saat mereka berada di toko kelontong, kelompok itu bertemu lagi dengan Ani, tetapi Budi hanya berhasil menyapanya. Hal ini membuat Ricky frustrasi, yang dengan cepat mengambil alih percakapan dan menunjukkan kepada Budi cara berbicara dengan perempuan. Suasana hati Ricky tidak dapat diprediksi, dia bisa berubah dari memesona menjadi marah dalam hitungan detik, terutama saat dia frustrasi setiap kali Ricky tidak mengakui kesuksesan mereka. Sekitar waktu inilah pemerintah Jerman bekerja sama dengan Anna, yang datang untuk bekerja dengan agen Gading dan timnya. Ada beberapa serangan penting pada sistem pemerintahan akhir-akhir ini yang menurutnya dilakukan oleh FR-13 NDS, kelompok mafia dunia maya berbahaya Rusia yang dia kejar selama 3 tahun. Sementara itu, anak laki-laki meretas jalan ke dalam kontes radio dan memenangkan Porsche yang mereka kendarai melalui kota sebagai simbol kekuatan mereka. Mereka juga menggunakannya untuk menjemput beberapa gadis yang mereka bawa ke rumah Benjamin untuk minum alkohol dan berdansa. Namun Budi tidak bisa berhenti memikirkan Ani dan memutuskan untuk mencarinya di Porsche. Dia menemukannya di sebuah pesta dan membuatnya terkesan dengan mobilnya, jadi setelah mengobrol sedikit tentang ujiannya, Budi memutuskan untuk menjadi lebih seperti Ricky dan menciumnya. Ini bukan yang diinginkan Ani dan membuatnya pergi. Tetapi ketika Budi mencoba mengikutinya, salah satu teman Ani memukulnya dan memperingatkannya untuk menjauh darinya. Keesokan paginya, kelompok tersebut terkejut menemukan pesan dari Ricky yang mengolok-olok mereka karena dalam dokumen yang disajikan Ani kepada rekan-rekannya, Acai disebutkan tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal ini membuat marah Ricky, yang terobsesi untuk mencoba mengesankan Ricky dan diterima di Liga Besar. Jadi Budi muncul dengan sebuah ide, mereka harus meretas bangunan utama BND, Central Intelligence Jerman. Ini adalah target terberat mereka, tetapi mereka mulai hanya dengan mengikuti truk yang mengambil sampah BND, dan setelah semuanya ada di tempat sampah, mereka menyelam untuk mencari sesuatu yang berguna. Mereka akhirnya menemukan kartu ulang tahun dengan nama di atasnya, dan dengan nama itu mereka menemukan alamat email pekerja BND. Melalui proses yang dikenal sebagai phishing, mereka mengirimkan tautan palsu yang berpura-pura sebagai gambar lucu, dan saat karyawan mengekliknya, ia memberi mereka akses instan ke komputernya. Mereka tidak dapat mengakses server utama dari sana, tetapi mereka mendapatkan akses ke filenya dan karena dialah yang membuat kartu akses gedung,
CLAY memesan 4 kartu untuk dirinya sendiri dan berhasil memasuki gedung BND dengan mudah melalui pintu depan. Paul menangani daya utama dan alarm keamanan, Ethan menghapus rekaman kamera keamanan, dan Budi bertugas melakukan peretasan yang sebenarnya, meskipun dia tinggal sedikit lebih lama untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Segera setelah mereka pergi, prank dimulai dan setiap printer di gedung mencetak lusinan halaman dengan pesan kurang ajar dari Acai. Malam itu, grup pergi ke klub untuk merayakan lelucon mereka yang sukses dan bertemu lagi dengan Ani. Budi akhirnya merasa cukup percaya diri untuk melakukan umpan yang lebih baik padanya, tetapi dia mendapat kejutan masam saat menemukan dia mencium Ricky. Marah dan patah hati, Budi kembali ke rumah hanya untuk Ricky yang muncul di jendelanya beberapa menit kemudian ingin berbicara. Terlalu marah dan dikhianati untuk berbicara, Benyamin menyuruh Ricky pergi dan menghinanya. Jadi Ricky membalas dengan mengingatkannya bahwa dia bukan apa-apa tanpa mereka sebelum pergi. Gagasan untuk tidak menjadi apa-apa mengganggu Budi karena dia tidak ingin menjadi pecundang lagi. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia mencuri data rahasia dari server BND dan memberikannya kepada Ricky untuk membuktikan keahliannya. Keesokan harinya, setelah Ani mengunjungi gedung BND untuk mencari petunjuk tentang lelucon terbaru, dia menerima kabar buruk, agen yang menyusup ke FR13NDS telah terbunuh. Di antara kematian ini, lelucon, dan informasi yang dicuri, posisi Hana tergantung pada seutas benang. Sementara itu, Ricky, Paul, dan Ethan muncul di tempat Budi, dan perkelahian dimulai saat Budi menyebut Ricky sebagai manipulator. Paul menghentikan mereka saat berita terbaru muncul di TV, mengungkapkan bahwa agen ganda dibunuh karena informasi yang dicuri dari server BND mengungkapkan namanya ke FR13NDS, tempat Ricky bekerja, dan sekarang Acai dicap sebagai grup teroris. Kelompok itu ketakutan dan Ethan ingin pergi sementara Ricky ingin Budi menyerahkan dirinya ke polisi karena itu semua salahnya, tapi Paul menentang mengorbankan siapapun. Budi menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan Ricky dan FR13NDS ke polisi, dengan begitu mereka dapat menjadi tidak terlihat lagi. Diskusi mereka tiba-tiba diinterupsi oleh bel pintu, Ani, yang mengkhawatirkan Budi setelah dia menghilang tadi malam. Dia pikir dia bertingkah aneh sekarang juga, dan dia menganggap itu sebagai penghinaan dan bukti dia akan selalu melihatnya sebagai orang aneh, jadi dia mengirimnya pergi setelah menuduhnya datang hanya untuk Ricky dan berharap dia tidak pernah bertemu dengannya. Acai setuju bahwa mereka harus menemukan Ricky, tetapi karena mereka menjadi sangat paranoid, mereka memutuskan untuk menggunakan jaringan publik di perpustakaan lokal, yang memungkinkan tim Hana melacak lokasi mereka. Lebih cepat dari perkiraan, Budi diberi akses ke saluran pribadi MRX, tempat MRX menyambutnya secara resmi ke Darknet dan memberinya file dengan pekerjaan berikutnya. Budi mengunduh file tepat pada waktunya sebelum Ani tiba dengan sekelompok petugas, berhasil menghindari mereka dengan bersembunyi di bawah meja. Gagal menangkap Acai lagi setelah begitu dekat membuat Hana diskors. Pekerjaan yang MRX ingin Acai lakukan adalah mengirimkan malware yang menyamar sebagai informasi nyata, juga dikenal sebagai Trojan, ke sistem Europol, dan mereka menerimanya karena mereka memiliki rencana, mereka akan menyembunyikan Trojan kedua di dalam yang pertama satu untuk mengungkapkan identitas MRX ketika dia mengakses sistem setelah misi selesai. Saat menghancurkan hard drive mereka untuk menghilangkan semua bukti, Ricky meminta maaf kepada Budi untuk semuanya dan mengakui bahwa dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang komputer. Setelah itu, Acai pergi ke Den Haag untuk mempelajari markas besar Europol, tetapi tidak satu pun dari trik mereka yang biasa berhasil. Sampah dibuang di gedung yang aman, tidak ada yang jatuh karena upaya phishing mereka, dan semua pintu masuk dikunci termasuk selokan, tempat Ricky mendapatkan tangannya terluka oleh paku. Grup siap untuk menyerah, tetapi ketika mereka akan pergi, Budi melihat seseorang meninggalkan gedung dan menjatuhkan kartu aksesnya, yang dicurinya. Cukup berisiko melakukan peretasan sosial pada seorang penjaga yang bekerja untuk pemerintah, jadi Budi menunggu teman-temannya tertidur di hotel untuk mencobanya, menerima bahwa ini adalah tanggung jawabnya.
Dengan berpura-pura menjadi pemilik kartu akses, Budi meyakinkan penjaga untuk memberinya waktu 2 menit di dalam untuk menemukan dompetnya yang hilang dan berhasil memasang kotak yang dirancang oleh Paul yang memberinya akses ke jaringan BND. Keesokan paginya, Benyamin bertemu dengan MRX di saluran pribadinya untuk memberinya trojan tersembunyi, tetapi MRX sudah mengetahui trik ini dan mengaktifkan kamera di komputer Budi, memperlihatkan wajahnya ke seluruh darknet. Segera sekelompok mafia Rusia menemukannya dan mengejarnya melalui kota. Budi hanya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan bersembunyi di terowongan kereta bawah tanah. Sayangnya, teman-temannya tidak seberuntung itu, dan ketika Budi kembali ke hotel, dia menemukan mereka semua sudah mati. Setelah mengambil peluru, Budi memanggil polisi dan menanyakan Hane, membawa kami kembali ke awal. Dia ingin tidak terlihat lagi dan tidak takut akan nyawanya, jadi dia memberikan semua informasi ini sebagai imbalan untuk diterima dalam program perlindungan saksi. Sementara Hane menelepon atasannya untuk mendapatkan kesepakatan, Budi mengenang tentang malam terakhir yang dihabiskannya dengan Ani, di mana dia berterima kasih padanya karena telah meretas jawaban ujian dan mereka berciuman. Budi juga memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Gading datang dan memberitahu Ana untuk tidak mempercayai Budi karena ceritanya memiliki banyak lubang, tetapi Hane membuatnya berubah pikiran dengan meyakinkannya bahwa Budi adalah satu-satunya yang dapat menjatuhkan MRX dan FRI-3 NDS, yang merupakan penjahat sebenarnya. Budi diberi komputer untuk melakukan sihirnya, masuk ke darknet berpura-pura menjadi MRX dan mengakui bahwa dia adalah pengadu yang bekerja dengan penegak hukum. MRX yang asli begitu putus asa untuk membersihkan namanya sehingga dia memaksa masuk dengan metode yang tidak aman, memungkinkan Budi untuk mengeksposnya sebagai pria Amerika berusia 19 tahun dari New York yang segera ditangkap oleh FBI. Senang dengan kesuksesan ini, Ana memberitahu Budi bahwa dia akan mendapatkan identitas barunya dalam beberapa jam sambil memperhatikan luka di tangannya yang terlihat seperti paku. Mengingat pengamatan Gading tentang semua lubang dalam cerita Budi, Hane memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mulai dari rumah Benyamin di mana dia menemukan kotak kosong Ritalin. Kemudian dia bertemu dengan Ani, yang menyangkal telah melihat Budi sejak dia mengantarkan pizza dan menyebutnya gila. Terakhir, Ana mengunjungi dokter yang bertanggung jawab atas nenek Budi, yang menjelaskan bahwa Budi tumbuh dalam keadaan yang tidak jelas dan ibunya mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri karena dia menderita gangguan kepribadian ganda, yang dapat diwariskan dan obat-obatan seperti Ritalin dapat memperkuat gejalanya. Setelah tes laboratorium memastikan bahwa peluru yang dibawa Budi dari hotel adalah kenangan perang neneknya dan tidak ada mayat yang ditemukan, Hane menemuinya lagi dan menjelaskan bahwa dia tahu yang sebenarnya. Ricky, Paul, dan Atan tidak pernah ada, mereka kembali ke kepribadian Budi lainnya. Semua peretasan adalah pekerjaan sendiri, dan cedera kuku akibat selokan selalu ada di tangannya sendiri. Ini meresahkan Budi, yang menolak untuk menerima bahwa dia seperti ibunya dan mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, tetapi Ana memotongnya dengan berita buruk, orang dengan gangguan mental tidak dapat diberikan perlindungan saksi. Diliputi oleh rasa takut kemungkinan terbunuh oleh FR-13 NDS dan berita sakit jiwa, Budi mengalami gangguan yang membuat Ana mengasihani dia dan memberinya satu kesempatan terakhir. Dalam perjalanan ke pengadilan, Ana memberi Budi akses ke komputer pemerintah dan menjelaskan bahwa program perlindungan saksi adalah program literal yang dapat diretasnya, sehingga dia dapat menyiapkan identitas barunya setelah berjanji tidak akan pernah meretas apapun lagi. Budi dibebaskan secara hukum dan setelah memutihkan rambutnya, dia meninggalkan negara itu dengan kapal feri Scandlines, tempat dia bertemu dengan Ani, Ricky, Paul, dan Atan. Ternyata dia tidak sakit jiwa dan seluruh kesepakatan ini adalah bagian dari rencana CLAY untuk meretas Ana secara sosial. Setelah dia melarikan diri dari mafia Rusia, Benyamin memberitahu teman-temannya bahwa dia berbahaya untuk diajak bekerja sama, tetapi mereka menolak untuk meninggalkannya dan memutuskan bahwa mereka perlu menipu Ana. Dengan bantuan pengetahuan Ani tentang hukum, mereka belajar
bahwa orang dengan gangguan mental tidak dapat diberikan perlindungan saksi dan membuat seluruh cerita memiliki lubang dengan sengaja. Mereka juga memberikan luka pada tangan Budi agar sesuai dengan tangan Ricky dan mengambil peluru dari kotak neneknya sebagai sentuhan terakhir. Budi tidak menulis namanya di bawah perlindungan saksi. Dia benar-benar menghapus semua informasinya dari sistem dan melakukan hal yang sama untuk teman-temannya. Jadi sekarang mereka dapat memulai hidup baru sambil benar-benar tidak terlihat. Sementara itu, selama konferensi pers Gading mengumumkan kesuksesan mereka, Ani menyadari bahwa dia telah ditipu, namun tetap tersenyum sendiri. Dia pikir Budi benar, ikan terbesar telah ditangkap dan sekarang dia bisa mendapatkan posisinya lagi.